Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalid Saifullah Hasan dari jurusan Tadris IPS IAIN Tulungagung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang antara kolonialisme dan imperialisme. Yang pertama yaitu perburuan mutiara dari timur. Mutiara dari timur adalah julukan dari bangsa barat terhadap Indonesia karena di negara kepulauan banyak sumber kekayaan alam dan rempah-rempah sehingga membuat bangsa barat memburu rempah-rempah tersebut di Indonesia. 1 kilogram pala, lada, dan cengkeh dianggap sebagai trinitas paling dicari dan harganya lebih mahal dari 1 kilogram emas kala itu. Ketiganya ditemukan di Maluku, satu-satunya daerah penghasil pala dan cengkeh. Pertanyaannya adalah, mengapa rempah-rempah begitu banyak diburu? Salah satunya ialah rempah-rempah menghadirkan nuansa dan cita rasa yang eksotis di meja makan dan menjadi gengsi para bangsawan. Lebih dari itu, dulu rempah-rempah juga dimanfaatkan untuk berbagai keperluan yang mungkin sudah tidak biasa di masa kini. Misalnya untuk mengawetkan makanan, pengumpulan jasad, pewangi, bahan baku kosmetik, hingga sarana pemujaan. Kedatangan bangsa Eropa di awal berkaitan dengan pencarian sumber rempah-rempah. Rempah-rempah menjadi komoditas yang sangat laku di pasaran Eropa, namun tidak dapat mereka hasilkan sendiri sehingga tidak ada cara lain selain membelinya dari pedagang atau datang langsung ke wilayah penghasil rempah-rempah tersebut. Motivasi, nafsu, dan kejayaan bangsa barat. Sebelum akhirnya mendaratkan kaki di Indonesia, bangsa Eropa mencari daerah penghasil rempah-rempah melalui penjelajahan lautan hingga bertahun-tahun. Tidak sedikit energi yang habis, belum lagi ditambah biaya yang tinggi, perang antar negara hingga pembantaian masyarakat lokal. Lalu mengapa mereka begitu keras menjelajah lautan hingga ke Nusantara? Ada beberapa faktor yang melatar belakangi perburuan mutiara dari timur, yakni runtuhnya Kekaisaran Romawi di bawah kepemimpinan Kaisar Octavianus Augustus. Kekaisaran Romawi mengalami kejayaan dan wilayah kekuasaan meliputi seluruh Eropa, Afrika Utara, dan Afrika Barat. Tetapi pada tahun 476 Masehi, peradaban ini mengalami kehancuran akibat kondisi ekonomi dan stagnasi bidang ilmu pengetahuan. Agama mendominasi kepentingan masyarakat. Ilmu pengetahuan sering dianggap sebagai sihir dan akibatnya mereka tidak memiliki visi yang jelas untuk membangun peradaban. Bisa dikatakan ini adalah zaman kemunduran, sehingga disebut dengan istilah zaman kegelapan atau Dark Ages. Pada masa itu, tatanan hidup masyarakat menjadi kacau. 10 abad berselang, lahir fase baru yang menggantikan kedudukan gereja di berbagai bidang kehidupan. Banyak filsuf ternama bermunculan dan menentang pemikiran gereja, terutama mengenai ilmu bumi. Menurut mereka, manusia tidak boleh berpasrah pada takdir dan harus menentukan masa depannya sendiri. Penggabungan dari pemikiran ini ditambah penemuan baru dalam iptek selanjutnya mampu mendorong berlayarnya bangsa Eropa memasuki benua Asia. Selanjutnya yaitu melanjutkan perang salib meski melibatkan dua bangsa dan agama besar, yakni Eropa Kristen dan dinasti Turki Seljuk. Perang ini juga didorong oleh faktor politik, sosial, dan ekonomi di masing-masing kubu. Salah satu penyebabnya adalah memperebutkan kota suci Yerusalem. Bangsa Eropa gagal membawa kembali Yerusalem dalam kekuasaannya. Dampak baiknya, bangsa Eropa mencoba mengejar ketertinggalan bidang ilmu pengetahuan secara besar-besaran. Mereka mentransfer pengetahuan dari pihak Muslim hingga membuatnya berada di puncak kejayaan ilmu pengetahuan. Pada saat itu, Portugis memulai pelayarannya ke timur, tidak semata untuk mencari rempah-rempah, namun juga mencari emas dan perak untuk mengalahkan Turki dan melanjutkan perang salib. Yang dimaksud tentu bukan dalam artian perang sesungguhnya, namun kepada pertarungan harga diri negara. Emas dan perak saat itu dianggap sebagai indikator kesuksesan suatu negara.
Portugis mulai berlayar dengan menelusuri pantai barat Afrika sekaligus untuk mengapung rute pedagang Arab. Selanjutnya perjalanan mereka ke Asia juga dimaksudkan untuk memotong jalur perdagangan mereka dan memonopoli komoditi. Jatuhnya kota Konstantinopel ke Turki Ottoman. Petualangan, penjajahan, dan penemuan dunia baru. Konstantinopel menjadi inti nadi peradaban Eropa sejak dibangun pada sekitar 306 Masehi. Letaknya sangat strategis karena menghubungkan Eropa dan Asia lewat jalur darat. Setelah dikuasai oleh bangsa Romawi selama 14 abad, Konstantinopel jatuh dalam penguasaan Turki Ottoman yang menandai akhir perang salib yang panjang. Sejak itu, perdagangan dimonopoli oleh Kesultanan Utsmani dan akses bangsa Eropa untuk mendapat rempah dengan harga murah menjadi tertutup. Harga rempah melambung tinggi di pasar Eropa. Mau tidak mau, mereka harus mencari cara lain untuk mendapatkan sumber rempah-rempah dari Asia. Salah satu caranya melalui penjelajahan laut. Penjelajahan bangsa Eropa juga didasari oleh tujuan mencari kekayaan atau gold, memperoleh kejayaan atau glory, serta menyebarkan keyakinan mereka atau gospel. Petualangan, pelayaran, dan penjajahan samudra bangsa Eropa menuju Nusantara. Yang pertama, Spanyol. Bangsa Spanyol disebut sebagai negara pertama yang mempelopori perjalanan laut menuju negara penghasil rempah-rempah di dunia. Meski tak berhasil sampai di Indonesia, namun perjalanan Columbus menjadi pembuka jalur untuk pemberangkatan kapal kedua yang dipimpin oleh Magelhaens pada April 1521. Magelhaens terbunuh di Filipina akibat pertempuran dengan penduduk setempat. Rombongan yang selamat segera bertolak ke meninggalkan Filipina di bawah kepemimpinan Kapten kapal Sebastian del Cano. Di tahun yang sama, akhirnya mereka sampai di Kepulauan Maluku yang ternyata merupakan penghasil rempah-rempah. Seketika mereka langsung memenuhi seluruh kapal dengan rempah-rempah dan kembali ke Spanyol. Yang kedua ada Portugis. Portugis berhasil mendarat di Malaka pada tahun 1511 di bawah komando Alfonso de Albuquerque dan berhasil menguasai Malaka. Segera mereka mengetahui perburuannya berhasil dengan menempatkan Malaka sebagai mutiara dari timur. Yang ketiga ada Belanda. Kedatangan Belanda pertama kali di Nusantara pada tahun 1596 oleh Cornelis de Houtman. Ia dan rombongan tiba di Pelabuhan Banten. Melihat pelabuhan Banten yang strategis, dia bermaksud untuk memonopoli perdagangan, namun mendapat penolakan dari rakyat Banten. Di tahun 1959, armada Van Heeskerk mendarat di Banten dan melakukan aktivitas perdagangan. Armada berlanjut mengarungi lautan dan mencapai Maluku di tahun berikutnya. Kedatangan mereka justru disambut baik rakyat Maluku yang saat itu sedang berkonflik dengan Portugis. Yang keempat adalah Inggris. Awalnya Inggris mengandalkan pelabuhan Lisabon untuk mendapatkan rempah-rempah yang murah dari Indonesia. Namun akibat konflik dengan Portugis, Inggris terpaksa mencari sendiri rempah-rempah di tempat asalnya. Inggris berhasil menguatkan kedudukan mereka di India dan membentuk kongsi dagang bernama East India Company. Dari India, para pelaut dan pedagang Inggris berangkat ke Kepulauan Nusantara dan meramaikan perdagangan rempah-rempah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.